Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, teman-teman semua, sahabat kisahku. Eh, di video kali ini saya happy banget karena mau sharing sesuatu yang mudah-mudahan sih teman-teman bisa ambil sesuatu gitu ya. Ataupun kalau teman-teman mau bercerita, ngobrol yang tervideokan, kita ngobrol di channel ini, di video ini. Boleh nanti teman-teman punya cerita apa, kisah apa yang layak untuk di-sharingkan, berbagi, mari kita sharing dan berbagi di video ini. Karena ini tempatnya kisahku, setiap orang punya kisah, setiap orang punya cerita, dan dari kisah dan cerita itu ada pelajaran, ada sesuatu hal yang bisa kita ambil, ada semacam poin. Baik, guys, teman-teman, eh tahu nggak, eh, kapal itu bisa tenggelam, benar nggak? Ada kapal besar nih, perahu gitu ya, dia tuh tenggelam tuh bukan karena air laut kan, benar nggak? Bukan karena air laut yang besar, atau gelombang, badai, bukan. Tapi kapal atau perahu itu tenggelam karena air yang masuk ke dalam. Oke, ulangi. Kapal besar, kapal peri itu tidak tenggelam oleh air yang di luar kapal, tapi dia tenggelam karena ada air kecil yang masuk ke dalam kapal, bocor. Begitupun dengan diri kita, guys, teman-teman. Disadari atau tidak, disukai atau tidak, merasa atau tidak, hancurnya diri kita belum tentu karena omongan orang lain. Ada orang yang menghina, ngebully, memfitnah, itu gue hancur banget nih, direndahkan, dipitnah, di pojokin. Guys, stop, bukan. Tapi kehancuran yang kita alami itu karena kita mempersilahkan omongan tadi itu terus ada di kepala kita, masuk ke hati kita. Orang misal menghina saya, Jamal nih tolol, Jamal nih nggak bener orangnya. Kalau saya nggak masukkan ke otak, ke kepala dan hati saya, ya itu hanya sekedar omongan buih saja. Kalau kita merasa tidak seperti yang diomongin, lanjut saja kehidupan kita. Nggak akan apa-apa, guys. Orang berbagai cara untuk menghancurkan kita. Selama kita benar, kita akan lanjut. Bahkan dalam agama ini, saya lupa apakah sebuah dalil atau memang sebuah kata-kata ulama gitu. Sesuatu yang ketika Allah ingin kamu tetap eksis, hadir, berhasil, sekalipun seluruh manusia ini untuk menghalangimu, maka kamu akan tetap berhasil. Sekalipun kamu dijaga, dilindungi oleh orang-orang, oleh sistem, oleh apapun, supaya kamu tidak hancur, kalau Allah izinkan, kamu maka akan hancur. Poinnya bahwa selama kita tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, hidup kita lurus, benar gitu. Bisikan orang, bisikan lingkungan yang terus memojokkan kita, itu tidak akan mengubah apapun. Kalau kita nggak respon dan biarkan dia masuk ke kepala dan ke hati kita. Sama halnya dengan kapal tadi ya, perahu tadi yang gelombang ombak itu nggak pernah berhenti. Badai itu kadang di tengah lautan tuh nggak pernah berhenti, bahkan besar. Tapi kalau nggak ada air yang masuk ke dalam perahu, ya guncangan sehebat apapun nggak akan pernah uh, bisa menenggelamkan kapal atau perahu tadi gitu ya. Dia akan terus berjalan, dia akan terus berlayar ke tengah lautan, ke tengah samudra untuk mungkin ngambil ikan atau apapun gitu ya. Nah, kehidupan kita juga sama, teman-teman. Omongan orang, prasangka orang, itu tidak akan mengubah apapun, tidak akan menghancurkan kita kalau nggak kita biarkan dia masuk. Persepsi orang, pemikiran orang, tuduhan orang, atau fitnah orang apalagi. Ya dia hanya sekedar kata-kata aja yang berterbangan, tidak seperti, dan tidak akan pernah bisa mengganggu kegoyahan, keistiqomahan kita. Dan itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu banyak terjadi di siapapun, di saya, di Anda. Atau Anda ya, ada nggak yang sedang mengalami situasi itu? Coba komen, teman-teman. Jadi poinnya tentu selama kita teguh
percaya diri, doa sama Allah gitu ya. Ya semua akan baik-baik aja guys, terus aja mengalir. Sekali anggap aja kan omongan-omongan orang, fitnah-fitnah orang, prasangka-prasangka buruk orang itu kayak gelombang yang terus menghantam kapal tadi kan. Selama airnya nggak masuk, ya sehebat apapun badainya kan perahu kita atau kapal kita akan terus berlayar. Karena kenapa? Karena si kru kapal akan berjuang supaya airnya nggak masuk. Atau sekalipun masuk kan dikocorin lagi supaya keluar lagi. Nah, kadang kehidupan kita juga begitu sih. Jadi di kepala kita yang terus memikirkan setiap hari panik, gelisah, was-was karena omongan-omongan orang, karena persepsi dan pemikiran kita, mindset-mindset kita yang salah, terus berkecambuk di kepala, di hati, hingga akhirnya kita turun dan hancur. Tapi kalau kita nggak izinkan itu semua, kita akan mengalir, kita akan terus berlayar, kita akan terus kokoh. Dan itu berlaku bagi siapapun. Nggak palah, nggak pilih, nggak apa namanya, nggak mandang oh ini si ini, nggak. Selama kita benar, jujur, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, fokus. Karena hambatan itu nggak akan mungkin hilang, dia akan terus ada. Kan masalahnya bukan di hambatan, kita sanggup gak sih menghadapi hambatan itu gitu ya. Jadi gini, kadang yang menghancurkan tadi ya, menghancurkan sesuatu itu bukan bukan karena kendala tadi, tapi eh, kayak gini, sebenarnya bukan masalah yang menghancurkan kita, tapi cara pandang kita terhadap masalah itu. Kan ada orang yang kehilangan, tertipu, ataupun apapun uang ya, materi gitu ya. 100 juta, 200 juta. Kalau mindset dan pemikiran kita atau POP sudut pandang kita terhadap masalah itu, wah besar gini, kita terpuruk, kita hancur, kita lemah, selesai. Tapi ada orang yang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, punya hutang, ditipu, tapi ketika dia terus mencoba bangkit, bangkit guys. Padahal kalau nominal, kalau kita lihat nominal budgetnya kadang lebih besar budget orang lain gitu. Tapi kenapa orang lain bisa bangkit? Padahal misal kita punya utang 1 juta, kayak berasa hancur gitu hidup kita tuh. Kayak berasa selesai hidup kita tuh. Tapi ada orang yang punya utang gitu ya dengan komposisi sama gitu ya, 100 miliar. Tapi kenapa dia tetap bisa survive, dia tetap bisa menyelesaikan itu semua gitu ya. Kalau head to head budget nominal kan lebih besar dia gitu, harusnya dia lebih hancur dong gitu dibanding kita yang hanya 1 juta. Berarti kan bukan soal nominal budget atau nominal kan, tapi soal mindset, soal mental, dan kita harus perlu punya itu semua guys. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa mengambil sesuatu. Saya juga belajar banyak hal dari teman-teman. Teman-teman juga kalau ada sesuatu yang bisa diambil boleh silakan. Dan sekali lagi yang mau bercerita boleh komen, nanti kita sharing di channel ini.